Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kegiatan saya dalam kaitannya dengan guru penggerak. Saya senantiasa melaksanakan kegiatan pembelajaran di SDN 2 Bojongjuruh, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak. Kegiatan pembelajaran yang senantiasa saya lakukan ini adalah pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Nah, pengertian daripada berpihak kepada siswa ini adalah sejauh mana kita melihat bahwa melihat minat siswa, melihat kebutuhan siswa, dan melihat keterampilan atau kemampuan individu daripada siswa. Karena disadari ataupun tidak, kita sebagai pendidik seharusnya mengetahui apa yang ada di dalam heterogen kelas kita, yakni banyak sekali daripada sikap dan sifat anak yang tentunya satu sama lainnya berbeda. Sehingga Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa analogi dalam bidang pendidikan seperti halnya tata surya, yakni siswa dianalogikan sebagai planet yang senantiasa mengiringi atau memutari matahari atau mengitari matahari. Tentunya di dalam porosnya dan kecepatannya pun masing-masing atau senantiasa dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Nah, begitu juga di kelas, ada siswa dengan daya tangkap yang cepat dan ada juga siswa dengan daya tangkap yang kurang bagus. Artinya dalam hal ini bukan kurang bagusnya itu, tetapi ini mungkin karena ada hal yang lain yang senantiasa menjadikan siswa seperti itu. Jadi hal itu bukan menjadi hal ataupun halangan bagi kita untuk melakukan proses pembelajaran, tetapi hal itu kita jadikan semangat kita untuk senantiasa menata murid-murid kita sehingga keberpihakan kita sebagai guru senantiasa dirasakan oleh anak-anak semua tanpa ada kecualinya. Nah, Ki Hajar Dewantara pun mengatakan bahwa sesungguhnya guru itu harus mempunyai 5 keterampilan ataupun 5 ilmu. Yang pertama ada ilmu psikologis, ada ilmu fisiologis, ada ilmu etika, ilmu estetika, dan ilmu pedagogis atau ilmu pendidikan. Maka kita kalau sudah mengetahui kelima ilmu tersebut, diharapkan kita bisa memproyeksikan pembelajaran kita terhadap peserta didik kita dengan semaksimal mungkin dan tentunya tepat guna dan tepat pada sasaran. Nah, dalam kegiatan-kegiatan kita berpihak pada anak dalam proses pembelajaran, yaitu kita memberikan keleluasaan kepada anak di dalam mengeksplorasi kegiatan-kegiatan pembelajarannya sehingga anak dapat menemukan kemerdekaan di dalam pembelajarannya itu sendiri. Nah, dalam hal ini ketika kita melaksanakan proses ini ada keleluasaan anak di situ, tetapi kita sebagai guru senantiasa mengawasi, menuntun, dan membimbing agar anak senantiasa berada di koridor mereka. Nah, dengan hal semacam itu, maka akan timbul yang disebut dengan kemandirian pada diri anak. Karena dengan mereka mengeksplorasi kegiatan apapun dalam proses pembelajaran, tanpa ada intervensi daripada siapapun, kita sebagai guru hanya mengarahkan dan membimbing, maka akan timbul motivasi intrinsik daripada anak yang datangnya daripada diri anak, sehingga akan memunculkan anak untuk mendapatkan yang terbaik bagi dirinya. Jadi hal ini sangat penting, karena apa? Di dalam motivasi intrinsik, kegiatan anak yang dilaksanakan itu merupakan kesadaran daripada anak tanpa ada paksaan daripada orang lain, sehingga anak berkesadaran penuh di dalam meningkatkan kompetensi diri daripada anak tersebut. Nah, hal itu merupakan tantangan juga bagi kita sebagai guru, karena di dalam kita melakukan kegiatan tersebut seharusnya atau seyogianya kita memberikan inovasi-inovasi pembelajaran yang senantiasa akan mengembangkan pembelajaran ke arah yang lebih baik. Nah, dalam hal ini pengembangan pembelajaran ataupun inovasi yang saya lakukan dalam pembelajaran, saya terapkan dalam kegiatan yang saya sebut dengan random name atau acak nama. Jadi kegiatan ini dilaksanakan sebetulnya pada waktu anak mulai masuk sebelum masuk ke jam pelajaran atau dalam durasi persepsi. Jadi di situ di metode yang saya kaitkan yaitu random name itu, saya atas nama guru mengumpulkan nama-nama anak, kemudian saya masukkan ke dalam sebuah wadah kecil, dan nama-nama tersebut nanti akan dikocok atau diambil acak oleh anak yang lain
sehingga yang keluar anak tersebut namanya, maka anak itu akan bertugas merefleksikan pelajaran yang lalu atau pelajaran minggu lalu. Nah, dengan hal semacam ini tujuan saya itu ingin meningkatkan kedisiplinan anak di dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar, khususnya di dalam membaca dan menghafal di rumah. Karena dengan adanya hal ini, mereka meyakini bahwa besok atau lusa mereka akan kegiliran untuk merefleksikan pembelajaran tersebut. Jadi mau tidak mau mereka senantiasa akan menghafal di rumah, belajar di rumah untuk bisa merefleksikan apa-apa yang akan dilaksanakan pembelajaran di kemudian atau di besok harinya. Nah, tentunya pelaksanaan kegiatan ini dapat tercapai dengan maksimal. Itu tentunya ada nilai kolaborasi daripada pihak kami sebagai pihak sekolah. Baik saya pribadi berkolaborasi dengan rekan sejawat, berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan siswa, dan juga dengan masyarakat, khususnya adalah wali murid. Maka dengan adanya kolaborasi ini akan saling menutupi ataupun saling memberikan masukan-masukan, sehingga masukan-masukan tersebut, ide-ide gagasan tersebut dapat kita tuangkan ke dalam satu konsep pembelajaran yang intinya akan mengembangkan potensi pendidikan di sekolah saya khususnya dan meningkatkan kompetensi diri daripada anak. Nah, setelah kita melaksanakan rangkaian-rangkaian kegiatan dalam proses pembelajaran, saya senantiasa melaksanakan atau mengadakan kegiatan yang disebut dengan reflektif. Dalam hal reflektif ini, semua kegiatan-kegiatan yang saya lakukan bersama anak-anak dalam proses pembelajaran, kami senantiasa merefleksikannya. Untuk apa? Yaitu untuk melihat bagaimana keberhasilan di dalam proses pembelajaran tersebut ataupun kekurangan yang ada pada program atau metode tersebut. Sehingga kalau kita sudah diproyeksikan atau sudah direfleksikan pembelajaran tersebut, kita jadi mengetahui apa yang kurang dan apa yang harus ditambahkan, sehingga pengalaman-pengalaman di dalam proses kegiatan pembelajaran di minggu-minggu yang lalu dapat menuntun kita untuk menuju ke arah perbaikan-perbaikan di mana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran di masa yang akan datang. Baik, Bapak, Ibu guru hebat, mungkin pada kesempatan kali ini paparan saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.